Saya tidak menyangka bahwa yang datang akan sebanyak ini ya. Jadi ya kadang-kadang mempersiapkan mental itu sesuai dengan jumlah orang. Tapi ini saya mempersiapkan mentalnya tidak sebanyak ini. Ya. Tapi ya saya lihat loh, ini duwe gawe opo iki. Ya. Taruhnya besar. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara jasmani atau badani, manusia itu sebetulnya setiap saat itu mengalami kematian. Nah, ini yang paling tahu adalah orang medis. Ada di dalam tubuh kita ini ya kematian dari sel-sel yang mengalami juga regenerasi, ganti yang baru, tetapi itu ada batasnya. Pada suatu ketika regenerasi itu ya boleh dikatakan semakin kecil atau bahkan berhenti, sehingga kulit yang tadinya halus mulus menjadi kasar, krimput, kasar ya. Saya masih berjumpa dengan nenek saya, kakek saya nggak ketemu. Waktu itu saya dipeluk erat, tapi karena kulitnya itu sudah kasar, saya jadi menggeliat, geli begitu. Malah yang membuat saya itu ya sebetulnya tidak suka, tetapi ya bagaimana lagi, karena dia nenek saya ya. Ketika diajak tidur dan bersama dia malah dikeloni. Jadi kulitnya kasar begitu, sudah kering, ngeloni meneh ya. Tetapi ya apa boleh buat, saya harus mencintai beliau sebagai nenek saya. Tanpa ada dia tidak ada ibu ya. Tanpa ada ibu dan bapak saya tidak ada saya ya kan. Nah, begitulah kehidupan itu, sesungguhnya setiap saat kita mengalami kematian. Yang pada akhirnya nanti ketika segala sesuatunya sudah tidak berfungsi secara maksimal atau kita sakit, disitulah kita berakhir dengan kematian sesungguhnya. Tetapi itu pun juga tidak serta-merta. Nggak tahu yang lebih dulu itu apa ya. Ya saya kira denyut nadi ya. Biasanya dipegang nadinya sudah berhenti, atau juga napasnya, mungkin jantungnya, dan yang terakhir katanya pikirannya Bu ya, baru mati. Jadi ya tidak serta-merta orang itu meninggal itu seketika, sekonyong-konyong. Makanya ketika sudah dia meninggal, saat itu juga bisa kita membisikkan sesuatu kepadanya ya. Walaupun sudah tidak mendengar, walaupun sudah tidak bereaksi. Ada ungkapan dalam bahasa Jerman, manusia ada untuk mati, sein zum Tode, ada untuk mati. Kan pesimis ya ini ya, ada kok untuk mati. Nah ya kita tahu bahwa ini bukan ajaran iman. Jadi apakah ini salah? Ya tinggal dari mana kita memandang. Kalau dari segi medis ya seperti tadi itu ya jelas bahwa kita makin lama makin mati. Tetapi dari segi iman, justru makin lama kita semakin hidup dekat dengan kehidupan yang sejati.
Nah, ada gambaran yang menakutkan. Kalau orang sudah meninggal, wah itu masuk dalam terowongan yang gelap, gelap gulita dan menakutkan. Apakah ini benar? Ya nggak ada yang cerita ya orang meninggal. Nah, mana ada orang yang meninggal cerita? Tapi orang-orang yang hidup, yang cerita entah dari mana sumbernya, tetapi sebetulnya kegelapan itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu kegelapan? Seperti yang kita dengar dari kitab Amsal tadi, ada larangan-larangan di sana. Ya. Jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, jangan bertengkar semena-mena, jangan iri hati, jangan melakukan kelaliman, dan jangan-jangan yang lain itu baru sebagian. Masih banyak lagi. Nah, perbuatan kegelapan itu banyak sekali. Manakah itu? Ya, segala sesuatu yang tersembunyi, yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, dan dengan demikian ingin hanya menjadi bagian dirinya sendiri. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh terbuka. Pasti dalam diri seseorang, sekalipun dia baik sebaik-baiknya, ada sisi yang gelap. Ada hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kegelapan yang seperti itulah yang akan membuat kehidupan di kemudian hari akan sungguh-sungguh gelap. Semakin banyak kejahatan yang dilakukannya, semakin gelaplah ketika ia mati. Dan kita mendengarkan yang sebaliknya, apa yang disampaikan oleh Yesus. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau meletakkannya di bawah tempat tidur. Semua orang masuk dalam rumah supaya melihat cahayanya. Segala perbuatan baik yang kita lakukan, itulah cahaya. Dan kita mengikuti Sang Kristus Penyelamat. Dia adalah cahaya dunia. Maka dari itu, kita hidup sebagai orang beriman adalah hidup dalam terang, dalam cahaya. Kita ingat ketika kita dibaptis, menerima lilin baptis yang dinyalakan dari lilin Paskah. Dan lilin Paskah itu sudah diupacarai pada saat malam Paskah, Kristus cahaya dunia. Dan di dalam doa, ya, pada saat penyerahan lilin itu, ya, bahwa Kristus cahaya dunia, supaya kita menjadi cahaya bagi orang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan Ibu Maria Wakira, ya tentu saja, ya secara jujur semua orang, ya kita semua, ya ada sisi-sisi gelapnya. Tetapi syukurlah bahwa kita mengikuti Kristus. Ia yang menerangi hidup kita. Dan bagaimana kita sendiri mendapatkan terang? Ya dari firman Tuhan. Dikatakan di dalam
bacaan tadi. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Mendengar itu bukan soal gampang. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis kata yang semua artinya mendengar. Yang satu hear, yang satu listen. Tapi yang hanya dengar itu yaitu pasif. Tetapi kalau mendengarkan itu aktif. Berarti memperhatikan, menyimak. Dan dengan demikian sesudah diperhatikan, disimak, lalu dibatinkan. Ada proses internalisasi, pembatinan. Sehingga apa yang didengar itu menjadi milik. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi saudara-saudari yang kita doakan hari ini, mereka beriman kepada Kristus, Kristus cahaya dunia. Semoga kita semua juga setia dalam mengikuti Kristus sampai akhir. Ya kalau nggak salah 1000 hari, berarti saya sudah di sini ya dulu ya. Sudah. Yang misalnya ya, lali aku. Ya kok ya cepet ya. Nah, kita doakan mereka semua ya, dengan beriman kepada Kristus, kita lebih merasa aman dan kita merasa damai. Karena apa? Karena kegelapan hidup kita itu akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu rahasia. Bahwa Kristus akan membuka semuanya dan itu pada akhir zaman. Kalau kita sudah dikenal oleh Kristus sejak semula, tentu saja sebagai hakim akhir zaman, kita akan merasa beruntung. Ya. Saya pernah mendapat kartu VIP dari Chandra. Tujuannya adalah supaya kalau saya belanja di Chandra itu dapat korting. Nah, sayangnya saya nggak suka belanja. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal Kristus di akhir zaman dan kita akan berjumpa dengannya, maka kita juga akan dapat apa? Dapat korting. Malahan bisa jadi gratis, bahwa kita akan memperoleh keselamatan. Karena itu bagi saudara-saudari yang kita doakan, barangkali masih ada di api penyucian atau pencucian, kita mohon kerahiman Allah, karena mereka percaya kepada Kristus sang jalan kebenaran dan kehidupan, juga dianugerahkan kehidupan kekal. Tuhan memberkati kita. Amin.